Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurrati wa ahli baiti ajma'in. Wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa qur'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa qur'ihim wa jami talamidana wa liman fa'ali wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li jami mufassirin wal qura'il mukhlisin wa jami hamalatil qur'anil azim wa li syafaati hadil qur'anil azim di dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumil hidayah amin ya rabbal alamin. Pakai mic dah lah tulis. Mic. Mulai guru dah nyucuk lah. Mulai dah. Surat Ali Imran ayat 78 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum la fariqan yalghuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa inna minhum, dan sesungguhnya itu sebagian daripada ahli kitab, masih meneruskan keterangan kemarin ya, bahwa ada sebagian ahli kitab itu lafarikon, ada beberapa golongan atau kelompok. Ifatun artinya golongan atau kelompok. Contohnya di sini diterangkan kata Abi bin Asrofi, seperti Ka'ab bin Ashraf. Yalwuna alsinatahum, pada memutar balikkan siapa farik atau golongan, memutar balikkan alsinatahum kepada lisan mereka atau lidah mereka, bil kitabi dengan kitab, artinya itu dengan kalau Yahudi ya Taurat, kalau Nasrani ya Injil, begitu. Ayu atifunaha, artinya membolak-balikkan siapa ta'ifah atau golongan kepada kitab, biqiraatihi, dengan bacaannya kitab tadi, dibelokkan anil munazzali, dari yang diturunkan, ilama, kepada sesuatu, harifu, yang membelokkan siapa ta'ifah kepada ma, membelokkannya mina'tin nabi, dari sifat-sifatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nahuhu, dan sepadannya daripada sifat-sifat nabi yang diterangkan dalam kitab-kitab itu. Jadi dalam ayat ini itu Allah menerangkan bahwasanya, jadi masalah orang tuh menyampaikan entah ceramah, entah dakwah, entah apa, itu kok enggak lurus dengan sebenar-benarnya, itu enggak di zaman ini baik. Dari zaman dulu juga sudah ada. Maka kita memang perlu banyak guru, banyak referensi, supaya kita tidak mudah mengkultuskan dengan satu ajaran atau satu guru, supaya dapat keterangan yang istilahnya itu netral, gitu. Litahsabuhu, supaya menghitung, atau apa istilahnya, apa di situ dimanai Pak kalau dalam bahasa Indonesianya? Menyangkanya kepada keterangannya atau kata-katanya tadi, al-muharrifi, artinya yang disifati, minal kitab, dari kitab, alladzi, yaitu kitab, anzala, yang menurunkan kepada kitab siapa? Allah. Wa ma huwa, wa ma, dan tiadalah keterangan tadi, wa yang ada pun ma, itu minal kitab, dari kitab.
Jadi dia diterangkan, menerangkan dari kitab itu dibelok-belokkan, tidak sebenar-benarnya menurut kepentingan dia. Bahkan yang sifat-sifat Nabi itu yang sebenarnya begitu, rupanya tidak diterangkan seperti itu. Seperti contoh Ka'bil Akbar kemarin itu yang dalam Al-Barzanji sering Bang Rifat baca, ya. Wa yaquluna, dan mengatakan siapa ta'ifah wa adapun ma itu min indillahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal bukan dari Allah, gawe-gawe dia untuk memenuhi daripada kepentingannya, dirubah-rubah supaya kitab itu sesuai dengan keinginan atau kepentingannya, entah kepentingannya sendiri atau kepentingan daripada kelompok. Jadi sudah tidak netral lagi, tidak sebenar-benarnya. Padahal wa ma huwa, dan tiadalah apa yang dikatakan itu wa yang ada pun ma itu min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal bukan ayat. Nah, dikatakan itu ayat, padahal bukan hadis, dikatakan itu hadis. Jadi menggunakan nasihatnya atau menggiring opini yang seolah-olah itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ya kepentingan dunia semata atau kepentingan golongan semata. Wa yaquluna, dan pada mengatakan siapa ta'ifah alallahi, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan al-kadhiba, dengan kebohongan. Wa hum, dan adapun mereka itu ya'lamuna, pada mengetahui. Dia tuh sudah hafal, sudah tahu bahwa ayatnya tuh begitu gitu loh. Cuman karena untuk kepentingan dia, untuk sifat ananiyahnya atau sifat egoisnya. Ananiyah itu bahasa Arab Pak Janis ya. Nah, itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya itu egois. Kalau pernah dengar koma ustadz atau kiai ceramah ananiyah, nah itu sifat egois atau mementingkan kepentingan sendiri, atau bahasa apanya ya haddun nafsi, kepentingannya sendiri. Padahal dia tahu bahwa itu keliru, betul-betul tahu kalau itu keliru, tapi entah mengapa, ya kan, karena terbujuk dengan kepentingannya, atau mungkin ingin mendapatkan apa, atau mungkin nafsunya itu ingin bagaimana, ya kan, maka akhirnya yang dia tahu betul-betul tadi, nah itu tuh dibengkok-bengkokkan, dilekok-lekokkan, yang sehingganya supaya umat itu percaya bahwa itu betul, bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal enggak begitu. Wong cuman kepengen orang tuh percaya sama dia kok, dadak ngapus-ngapusi atas namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah, enggak usah begitu. Itu termasuk maksiatnya lisan kalau dalam kita ngaji kitab Sulam Taufik kemarin, ya kan. Wes pokoknya sebenar-benarnya. Walaupun Bang Rifat umpama masih senang melakukan dosa, umpama ya, tapi kalau orang tanya hukumnya tentang yang kita lakukan itu, sebut terus terang, itu salah, itu dosa, itu haram. Walaupun kita masih belum bisa meninggalkannya, namun kalau masalah hukumnya harus sebenar-benarnya kita sampaikan dengan sebenar-benarnya. Jangan gara-gara kita masih senang ini, contoh Bang Rifat, ya kan, masih seneng main kartu, mau kan, gantungan tak apa, nyari-nyari dalil untuk supaya membelai diri kita sendiri supaya dianggap benar. Nah itu loh, itu contoh-contohnya begitu. Padahal tahu jelas bahwa namanya judi itu haram menurut nas Al-Quran dan hadis, ittifaq itu namanya ya, itu ijma nas Quran. Nah, kita mencari dalil, kalau yang seperti ini ya agak nggak apa-apa aja, lucu, bukan seperti itu, ya kan, itu. Nah, itu ya kan, apa menang ya nyari-nyari dalil, ya kan. Nah itu tidak boleh begitu. Wes, walaupun kita masih mengerjakan, ya kan, dosa itu, namun kita harus menyampaikan sebenar-benarnya hukumnya. Nanti Pak Janis ditanya, ya kan, Pak Janis, minum topi miring itu apa hukumnya? Wah,
Karena kita mungkin masih minum untuk jamu Pak Janes ya kan, nyari-nyari dalil ya kan, padahal nggak begitu. Bukan dong Bang, kalau dikit nggak apa-apa. Untuk obat katanya lah, itu repot. Padahal yang namanya minuman keras atau minuman yang memabukkan itu sedikit ya haram, banyak ya haram. Kita masih minum dikit-dikit katanya untuk jamu tadi. Nyari-nyari alasan. Wah kalau sedikit itu udah haram. Atau waduh pula yang katakan kalau nggak mabuk nggak apa-apa. Jangan begitu. Pokok hukum itu disampaikan yang sebetul-betulnya. Haram ya haram. Walaupun kita itu mungkin masih mengerjakan perbuatan yang haram tersebut, ya sudah dosa ya dosa baik. Cuman kalau hukum itu jangan sampai kita buat-buat, apalagi kok tujuannya untuk membelai diri kita supaya dianggap benar. Nah, nggak usah pokoknya ya, nggak baik. Pokoknya begitu ya. Pokoknya yang haram ya haram gitu ya. Perkara kita mungkin masih mengerjakan, ya terus terang wae. Ibaratnya itu haram hukumnya. Dikit ya haram, banyak ya haram. Tapi memang saya mohon maaf belum bisa meninggalkannya. Sudah selesai, orang maklum Pak Janis. Gitu loh ya. Paling ya ngerasani dalam hati gitu wae. Wong katanya gini kok masih juga. Nah, mungkin paling begitu. Tapi kan kita betul menyampaikan ayat-ayat Allah tadi, menyampaikan hukum-hukum Allah tadi. Jangan kita belok-belokkan menurut kepentingan kita. Lalu kita dosa tidak mengakui bagi aja. Wes terus terang wae, manusia dosa itu enggak apa-apa, sudah bolak-balik disampaikan ya. Sudah biasa manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya kekurangan. Namun harapan Allah dan Rasulnya kalau bisa ya ditinggalkan. Andaikan kok belum bisa meninggalkannya, jangan nyari alasan untuk belai kesalahan atau dosa yang kita kerjakan tadi. Terus terang wae, ya Allah saya salah. Maklum Allah itu. Karena kita didesain manusia itu tempatnya salah dan lupa itu udah bisa dipungkiri. Nak diurus sampai manapun itu tetap begitu. Bahkan kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu, salah satunya dalam kitab Hikam itu ya, kita kok ibaratnya tuh merasa sempurna atau pengen sempurna. Nah, itu sudah kesombongan tersendiri untuk diri kita. Kita kok merasa supaya sempurna, ya, itu adalah kesombongan tersendiri. Sudah nggak usah ngaku salah ya Allah, saya dosa ya Allah, minta maaf, minta ampun, istighfar, tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang Allah beting itu gimana sih Pak Rifat? Yang Allah benci itu begini, sudah kita salah, nggak mau ngaku salah, ya kan itu. Dan sebagainya sama, sudah nggak tahu sok-sok tahu bahasa Arab ya, nggak tahu ya tanya gitu wae. Kalau disalahin orang itu terima wae, jangan nggak terima gitu ya. Itu salah, yes sudah salah, minta ampun, minta maaf, sudah selesai gitu loh. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitrani amin ya rabbal alamin. Saya kan menjaga harga diri Pak. Lah harga dirimu itu lo berapa? Kok menjaga harga diri? Kita tuh tidak harganya di sisi Allah itu ya. Sudah. Kalau dengan Allah tuh tidak usah gengsi-gengsian. Enggak usah menjaga harga diri, tidak ada harganya kita itu di sisi Allah. Paling-paling tuh supaya nampak elok di mata manusia atau di mata makhluk, paling itulah. Untuk jago gengsi itu paling kita tuh. Cuman juga terima, kadang tuh begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitrani amin ya rabbal alamin. Dadil selesai ayat itu ya. Wa nazala lama qala nasara najrani inna Isa amarahum ayataqidaru rabban. Wa nazala dan turun ayat di bawah ini nanti. Lama qala ketika berkata siapa Nasara, orang-orang Nasrani, Nasara Najrani, orang-orang Nasraninya kaum daerah Najran, inna Isa sesungguhnya Nabi Isa
Itu amaro memerintahkan siapa Nabi Isa hum kepada orang-orang Nasrani Najran tadi ayat aqidahu jika mengambil siapa Nasrani hu kepada Nabi Isa mengambil Robban sebagai Tuhan. Jadi orang Nasrani Najran itu ngomong kami itu disuruh oleh Nabi Isa diperintahkan supaya nganggep Nabi Isa itu Tuhan. Nah itu loh ya. Aulama tolaba atau ketika mencari siapa Nasoro ba'dul muslimina kepada sebagian orang-orang Islam mengharapkan asujuda untuk sujud lahu kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat di bawah ini nanti itu menerangkan bahwa orang Nasrani Najran itu ngomong kalau Nabi Isa itu ngomong sama mereka supaya dianggap Tuhan, dan mereka mengojok-ngojoki orang Islam supaya mereka sujud kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini nanti begitu. Maka nali basarin ayyu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwwata summa yaqula linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum ta'lamun. Maka Allah menurunkan ayat ini karena orang Nasrani itu ngaku bahwa Nabi Isa itu merintah dia untuk sujud atau menyembah daripada Nabi Isa dan menyuruh orang Islam untuk sujud kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi dikasih wahyu ayat ini. Wahyunya apa? Rupanya makana tidak akan ada. Tidak pernah ada, karena itu fi'il madi. Artinya menunjukkan dari masa lampau hingga ke kapanpun. Jadi makana tidak akan pernah ada. Yang bagi artinya patut libasarin untuk manusia. Ayyutiyahu jika memberihu kepada manusia tersebut siapa Allah al-kitabah kepada kitab wal hukma dan hukum. Ayil fahmi artinya faham lis syariati untuk syariat. Wa nubuwata dan diberikan kenabian. Sumayakulu lalu berkata siapa orang tadi linasi kepada manusia, berkatanya kunu adalah kalian semua itu ibadah menyembah li kepadaku min dunillahi dari selain Allah. Jadi maksudnya Allah tuh begini dalam tafsir ini ya. Jadi kalau Allah kok memberi seseorang itu wahyu berupa kitab atau memberi ilmu hikmah, artinya tuh paham dengan syariat, ya kan? Atau Allah tuh memberi kenabian kepadanya, maka tidak akan mungkin terus dia tuh mengatakan kepada manusia, gitu, aku nabi, aku dikasih kitab, aku kasih tahu tentang hukum-hukum agama, maka kamu nyembah aku. Nah, maksudnya itu tidak akan mungkin begitu gitu loh. Nah, tetapi mereka akan berkata, ya sumayakulu linasi kunu ibadali min dunillah. Walakin tetapi pasti mereka akan berkata, yakulu artinya mengatakan siapa mereka, kunu adalah siapa kalian semua itu Robbaniyina orang-orang yang menyembah kepada Allah. Ai ulama ul amilina artinya orang-orang yang alim tapi mengamalkan ilmunya. Mansubun artinya dinasobkan ila robbi kepada lafaz ar-robbi bi ziyadatil alifi dengan tambahan huruf alif wan nuni dan huruf nun tafkhiman dengan mempertebalnya. Bima dengan segala sesuatu kuntum yang ada siapa kalian semua itu tak lamuna mengetahui. Lah belum saya terangkan ya. Jadi bima kuntum tak lamuna di sini tulisannya. Di situ apa? Tu'al limun. Jadi boleh bitakhfifi, boleh dibaca ringan, artinya tanpa tasdid,
Belakangnya begitu tak tulisannya. Wa tasdidi dan juga boleh dibaca tasdid. Itu Pak Rifat ya. Nah, jadi boleh dibaca ta'lamuna, boleh dibaca tu'allimuna ada tasdidnya. Jadi boleh bitakfir dengan tanpa tasdid. Yang saya baca tadi ta'lamuna. Boleh dibaca bitasdid tu'allimuna gitu ya. Sudah deal itu ya. Enggak beda kan artinya ya. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi taroni amin ya rabbal alamin. Bima kuntum ta'lamunal kitaba atau tu'allimunal kitaba. Bima dengan segala sesuatu kuntum yang ada ketika kalian semua itu tu'allimuna atau ta'lamuna tahu. Kalau ta'lamuna artinya tahu siapa kalian semua. Kalau tu'allimuna artinya diberitahu, memberitahu siapa Allah gitu ya. Maknanya begitu. Kalau tu'allimuna mengajar siapa Allah atau memberitahu siapa Allah. Kalau ta'lamuna belajar siapa engkau. Nah itu ya. Jadi mukhatab atau fa'ilnya dikembalikan kepada Allah. Nah, itu begitu ya. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bil fitri amin ya rabbal alamin. Alkitabah diajari alkitabah kepada kitab. Wa bima dan dengan segala sesuatu kuntum yang ada kalian semua itu tak terusuna pada menderes atau belajar kalian semua bisa babidalika. Artinya dengan sebab itu. Fa inna faidatuhu an ta'lamu, an ta'malu. Karena faedahnya belajar atau ngaji itu supaya kalian mengamalkannya. Jadi begini. Ayat ini kan Allah tadi memberikan orang yang oleh Allah kok diberikan manusia kok yang Allah diberikan kitab atau diturunin kitab, diberikan hikmah, ilmu-ilmu yang menjadikan dia itu dekat dengan Allah. Begitu kemarin Pak Janis ya, hikmah itu ya. Dan diberikan kenabian, itu tidak mungkin dia ngomong maksudnya, ini loh sembah aku. Nah, maksudnya begitu. Kalau orang kok Allah pilih menjadi nabi, menjadi rasul atau diturunkan wahyu kepadanya, dia tidak akan mungkin ngomong sembahlah aku. Tapi tentu dia akan ngomong sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ini cuma dijadikan sebagai perantara atau penyampai, maksudnya begitu. Nah inilah yang terjadi sekarang ini. Supaya macam Mas Kemi kan ngajar tuh ngulang ya kan, atau kita umpama kok membina masyarakat apapun itu bentuknya, Bang Saprul umpama kok dakwah itu ya. Nah ini diingat-ingat tujuannya. Tujuan seseorang tuh ngajar orang lain ya, itu harus jangan sampai keliru. Tujuannya adalah ngajar ngaji itu supaya manusia itu taat dengan Allah. Ojo kuali supaya manusia taat dengan Mas Kemi atau taat dengan kita. Wes salah kaprah pokoknya. Ya. Kalau kita ngaji Pak De, kok punya tujuan supaya orang tuh nurut kita atau orang tuh taat sama kita, Kang Anto ya, maka itu akan salah, betul-betul salah. Namanya orang untuk ngajar ngaji harus tujuannya supaya yang diajar ngaji itu semakin taat kepada Allah. Jangan kok supaya taat kepada dia Bang Udhuri, repot salah ngajar ya. Supaya manusia itu taat kepada Allah, bukan kok taat kepada kita. Itu gampang nih tanyanya Mas Kemi. Kalau Mas Kemi kok masih ada rasa kecewa dengan yang Mas Kemi ajar, itu berarti masih ada yang salah. Berarti ada tujuan supaya orang itu taat dengan Mas Kemi. Maka itu tujuan ngajar yang keliru. Deal ya. Tujuan orang ngajar itu supaya umat atau masyarakat itu semakin taat dengan Allah. Bukan kok ben taat karo kita Pak De. Kalau kok masih punya tujuan taat dengan kita Pak Janis, ngormati kita, hargai kita lah, itu pasti ada yang keliru. Nah, dan pasti nanti ada kecewanya. Pasti dia nanti kecewa. Sama dengan pemimpin ya begitu. Kok supaya manusia ini semakin taat kepada Allah,
bukan kok supaya kita taat kepada Bang Saprul ya, keliru itu. Pokoknya kurang pas. Pasti keliru Kakang Tok. Ya. Kalau masih ada jiwa guru. Latihan Pak Janis ya. Pokok kita ngajar, nasihati segala macam itu tujuan utamanya supaya masyarakat, umat atau murid itu semakin taat kepada Allah. Titik berikat ya. Kalau kok sudah ada embel-embel Kakang Tok, supaya Kakang Tok nanti taat sama saya kalau saya perintah Pak Janis ya begitu. Sudah. Itu sudah salah niat namanya. Tujuan suruh pinter, Pak. Kalau tujuan suruh pinter ngaji, orang apa Mbak? Kalau sudah pinter supaya semakin taat kepada Allah gitu bagai. Sama tujuan akhirnya begitu maksudnya Mbak. Tapi kalau tujuannya itu supaya taat dengan kita, menurut nasihat kita, menurut anjuran kita, Menghormati. supaya menghormati kita, pokoknya sudah Pak Rifat. Ya, sudah kita sudah dapat manfaatnya. Tujuan daripada ngaji, kita ngajar atau belajar tadi tidak sampai. Itu ya. Dituduh ya. Nah, itu begitu. Sifat manusiawi macam-macam. Latihan Pak Janis, ya. Mas Kemi kan muridnya banyak itu. Nah, latihan begitu. Jangan nanti ada muridnya Mas Kemi tidak nurut, atau masyarakatnya yang Mas Kemi bina nggak nurut, terus kecewa, tidak boleh begitu. Tujuan kita ngajar, ngaji itu supaya orang itu semakin dekat dengan Allah. Deal ya? Nah, jangan kok semakin dekat dengan kita, ya semakin hormat mengagungkan Allah. Jangan kok semakin supaya hormat kepada kita, supaya semakin menghargai Allah. Jangan semakin menghargai kita. Lah kita tuh harganya berapa sih Mas Kemi? Nah, kalau sudah mati Mas Kemi sudah selesai. Ngaji yo yang ngajar diganti orang, istri yo ganti, suaminya ganti orang, pekerjaannya diganti orang, anaknya nangis sebentar ya kan. Nanti kalau ayahnya kerja lagi, balik kerja lagi sudah lupa kan ya. Dan nanti kalau istri itu sudah terhibur nengok lawak ini itu segala macam, ya sudah ketawa-ketawa lagi, nangisnya hilang. Lah itu begitu ya. Deal ya. Kunci kita ngajar ngaji, ngajari ngaji, dan kita yang belajar itu, ya pokoknya tujuannya supaya semakin dekat dengan Allah. Itu intinya. Jangan sampai keliru, ya. Deal ya. Jangan kok supaya dia itu semakin taat dengan kita, balik Mas Kemi ya. Kecewa nanti Mas Kemi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Wala ya'muru, dan tidak memerintah siapa Allah kum kepada kalian semua. Birofi dengan boleh dibaca rafa, ya'muru istinafan karena sebagai awalan. Allah artinya kepada Allah. Wala ya'muru memerintahkan siapa Allah kum kepada kalian semua. Nah, itu kalau ya'muru. Wa nasbu boleh dibaca ya'muro. Boleh dibaca ya'muro. Kalau ya'muro bagaimana Pak artinya? Wala ya'muro dan wala ya'muro, dan tidak diperintah siapa kalian semua, itu sebagai atop dari kata depan tadi. Mana tadi? Kunu robbanihina lah itu ya. Atopnya dari situ. Wala ya'muru. Nah gitu. Wala yu'maru gitu. Wala ya'muro gitu. Kalau dibaca nasab gitu. Karena menjadi atop. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Angkat takhida, dan tidak diperintah memerintahkan siapa Allah kepada kalian semua yang jadi nabi, jadi ulama tadi, yang dikasih kitab sama Allah tadi. Bukan kok diperintah supaya menyembah dia, tetapi diperintah supaya angkat itu, bukan kok diperintah jika mengambil atau menjadikan siapa kalian semua al-malaikata kepada malaikat, wa nabiyina dan para nabi arbaban sebagai Tuhan. Jadi nabi itu diutus, diberi kitab, dikasih wahyu, dikasih hikmah sama Allah. Itu bukan kok menyuruh supaya menyembah kepada nabi tersebut,
tetapi ataupun menyembah malaikat tetapi supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dicontohkan kama ittafadat seperti mengambil atau menjadikan siapa asobiati kaum sobiin al malaikat kepada malaikat sebagai Tuhan wal Yahuda dan juga kaum Yahudi Uzairan menjadikan Uzair itu sebagai Tuhan disembah Uzair Nabi Uzair itu wan Nasara dan juga menjadikan siapa orang-orang Nasrani Isa Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi mereka diperintah itu bukan supaya nanti umat atau masyarakat nyembah dia, bukan, tetapi semakin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti umat-umat sebelumnya ini. Contoh umat Sobiin itu dia itu menyembah malaikat. Kaum Yahudi dia itu menyembah Uzair. Kaum Nasrani dia menyembah Isa. Nah itu maksudnya jangan begitu. Ya, sama dengan tadi loh. Tujuannya supaya orang itu semakin menyembah Allah, bukan kok semakin menyembah kita gitu loh. Ayat murukum bil kufri ba'da in antum muslimun. Ayat murukum apakah akan memerintahkan siapa kalian semua bil kufri dengan kekufuran ba'da id antum setelah ketika ada siapa kalian semua ada itu muslimuna pada Islam semuanya. Mosok sesudah Islam kok disuruh kafir, yang asalnya sudah tahu bahwa Allah itu Tuhan kok disuruh nyembah dia, atau yang harusnya tuh supaya lebih dekat dengan Allah malah disuruh semakin dekat dengan dia, kan tidak mungkin. Nah itu maksudnya tuh begitu. Aylah yang bagi artinya tidak patut lagu bagi nabi, bagi rasul tadi ada inilah ucapan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Wa id akhadha wadkur dan ingatlah, id artinya hina, artinya ketika. Akhadha mengambil siapa Allah mitsaqan nabiyina kepada janji-janji atau apa ya istilahnya, adahum artinya janji-janji para nabi, lama ataitum lama ketika ataitum memberikan siapa kami kun kepada kalian semua bifakil lami dengan baca fathah lamnya lam litidai karena permulaan wa taukidun dan juga sebagai taukid atau penguat. Makna kosami sebagai makna kosam atau sumpah. Alladhi yaitu keadaan fi akhdil misaki di dalam mengambil sumpah wa kasriha dan kasronya lam. Jadi lima boleh, lama boleh. Muta'alikun karena dihubungkan bi akhoda dengan lafaz akhodallahu lima gitu. Kalau lima ya untuk sesuatu lah gitu artinya. Wama dan adapun ma yang ada di setelah lafaz lam itu mausulatun ma mausul alal wajah ini atas dua arah. Ai alladhi yaitu sesuatu ataitukum yang memberikan siapa kami kum kepada kalian semua iyahu kepada ma. Wa fi qiraatin dan dalam qiraah yang lain atainakum bukan ataitukum. Kalau ataitukum memberikan siapa saya kum kepadamu. Tetapi kalau dalam ayat lain atainakum maksudnya bukan ayat lain tetapi qiraah yang lain. Jadi tulisannya ataina. Nah itu artinya kami ataina. Akan memberikan siapa kami itu. Kalau tu tadi saya, kalau na itu kami kum kepada kalian semua. Kenyataannya min kitabin dari kitab wa hikmatin dan juga hikmah. Summa ja'a lalu datang kum kepada kalian semua siapa rasulun utusan. Yang utusan tadi musaddiqun dengan membenarkan lima kepada segala sesuatu ma'akum yang ada pada kalian semua. Minal kitab dari kitab wal hikmati dan juga hikmah. Wa adapun kitab dan atau man maksudnya orang tadi rupanya Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tu'minunna
supaya ada pada beriman, benar-benar beriman siapa kalian semua bi dengan Nabi Muhammad, wala tansurunahu, dan supaya menolong siapa, benar-benar menolong siapa kalian semua hu kepada Nabi Muhammad. Ai jawabal qasami, artinya jawaban dari qasam di depan tadi atau sumpah di depan tadi. In atraktumuhu, ketika menemui siapa kalian semua hu kepada Muhammad, wa umamihim, dan juga umatnya Nabi Muhammad, tabi'ah, supaya mengikuti lahum kepada umat Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad fidzalika, di dalam keadaan itu. Qala, maka lalu berfirman siapa Allah Ta'ala, ayat Allah Ta'ala lahum kepada mereka, a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Jadi dari depan tadi itu begini, ketika, apakah kalian tahu gitu loh ya, ketika Allah itu atau saya itu mengangkat janji atau sumpah kepada nabi-nabi, yang nabi-nabi tadi aku kasih Quran, aku kasih kitab, aku kasih hikmah, ya kan? Terus datang utusan yang lain yang membenarkan, yaitu Nabi Muhammad. Supaya kalian semua itu pada beriman dan supaya menolong mereka. Maka ketika Allah mengatakan itu, Allah mengatakan lagi, qala aqrartum, apakah kalian nanti akan mengikutinya, gitu loh, atau ya istilahnya mentaatinya, bidzalika, dengan apa yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad, wa akhadtum, dan mengambil siapa kalian semua, qabiltum, artinya menerima siapa kalian semua, ala dalika, atas hal itu, isri, karena janjiku. Jadi apakah kalian akan menerima andaikan kok ada nabi yang nanti membetulkan nabi-nabi atau melengkapi nabi-nabi yang terdahulu. Qalu, maka mereka berkata siapa kaum, aqrarna, kami menerima. Qala, maka lalu berkata siapa Allah, fashhadu, maka bersaksilah kalian semua, ala anfusikum, atas diri kalian semua, wa atsbaikum, dan pengikut kalian semua, bidzalika, dengan mengakui Muhammad sebagai nabi dan kalian mau mengikutinya. Wa ana ma'akum minasyahidin, selain aku nanti jadi saksinya bahwa kalian mengikuti nabi itu, wa ana, dan adapun saya ma'akum beserta kalian semua itu minasyahidin, termasuk golongan orang-orang yang bersaksi, alaikum, atas kalian semua, alaihim, atas mengikutinya orang-orang tadi kepada baginda Nabi. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Faman, maka adapun siapa itu tawalla, berpaling, a'radu, artinya berpaling, ba'da dzalika, setelah menerima daripada pengakuan kepada adanya Nabi Muhammad yang membenarkan nabi-nabi yang terdahulu, al-misaki, artinya janji tadi, faulaika, maka adapun mereka, hum, ya adapun mereka itu, al-fasikuna, golongan orang-orang yang pada fasik. Jadi andaikan kok kalian tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, melewati Rasul yang datang di akhir itu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak mau menolongnya, tidak mau mengakuinya, maka digolongkan mereka adalah orang-orang yang fasik. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard, man fis samawati wal ardi taw'aw wa karhan wa ilaihi turja'un. Afa ghayra dinillahi, apakah tidak ada selain agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya berguna, pada mencari kalian semua, bilyai, dengan ya berguna, al-mutawaluna, yang dipanjangkan, watai, dan juga dengan tak berguna, mencari siapa kalian semua, begitu artinya. Walahu, dan itu bagi orang tersebut, aslama, mengikatkan, menyerahkan siapa orang tersebut, ingkoda, artinya menalikan atau mengikatkan orang tersebut,
Man kepada zat fis samawati di dalam langit wal ardi dan bumi tau'an dengan apa artinya? Suka. Bila ibain apa artinya? Apa itu betul? Tanpa menaruh keberatan. Wa karahan dan juga tidak benci bisaifi dengan saifi. Wa karahan ataupun terpaksa bisaifi dengan diperangi maksudnya. Wa muayanatin dan juga ditolong. Mayal ji'u tidak akan kembali ilaihi kepada berpaling wa ilaihi dan kepada Allah turja'una akan dikembalikan kalian semua bitai dengan ta turja'una wal ya'i dan boleh dengan ya yurja'una wal hamzatu dan ada pun hamzah yang di ayat mana afa goiro. Nah itu ya, itu lil ingkari untuk ingkar itu apa gharadillah ya pun mosok lah gitu loh, kamu kok tidak nyari agamanya Allah lah gitu loh, atau nggak mau mengikuti agamanya Allah lah gitu, artinya ingkar tuh begitu. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qala al-mu'allif rahimahullah, qul katakanlah wahai Muhammad lahum kepada mereka, ya Muhammad wahai Muhammad, amanna iman siapa kami billahi kepada Allah wa ma dan dengan segala sesuatu unzila yang diturunkan apa ma alaina atas kami wa ma dan segala sesuatu atau kalam atau kitab unzila yang diturunkan apa ma ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim wa Ismail dan Nabi Ismail wa Ishaq dan Nabi Ishaq wa Yaqub dan Nabi Yaqub wal asbati dan juga anak turun mereka ay auladihi artinya anak turunnya Nabi Yaqub artinya Bani Israel wa ma dan kitab-kitab utia yang diturunkan apa kitab ma utia dan kitab utia yang diberikan apa ma Musa kepada Nabi Musa wa Isa dan Nabi Isa wa nabiyuna dan para nabi min rabbihim dari Tuhan mereka la nufarriqu tidak akan berbeda siapa nabi tidak akan berbeda baina ahadin antara satu orang pun minhum dari para nabi tersebut wal kadibu dan juga artinya itu tidak berbohong. Wa nahnu dan adapun kami lahu kepada ma itu muslimun pada Islam semua ay mukhlisuna artinya ikhlas semua fil ibadati di dalam beribadah wal fil ibadati di dalam beribadah. Jadi sudah putus ayat ini sampai di situ. Jadi kesimpulan dari awal ayat tadi yang pertama yaitu bahwasanya setiap nabi itu diperintah oleh Allah bukan memerintahkan untuk supaya menyembah nabi tersebut, tetapi supaya semakin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti umat-umat sebelumnya yang pada menyembah malaikat, menyembah para nabi. Contohnya tadi Sobiin menyembah malaikat, Yahudi menyembah Nabi Uzair, Nasara menyembah Nabi Isa. Dan begitu. Jadi dan seterusnya supaya jangan kufur dengan atas Allah yang berikan, artinya tentang ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah, dan juga harus percaya kepada Nabi yang akhir zaman yaitu baginda Nabi Muhammad yang membenarkan kepada nabi-nabi sebelumnya dan juga penyempurna daripada seluruh nabi yang ada. Kalau kok kalian mau mengikutinya akrotun tadi, ya kan, maka bersaksilah kalian untuk mengikuti baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian, maka Allah pun akan bersaksi bahwa kalian mengikuti daripada Nabi tersebut. Dan supaya kita itu beriman kepada nabi-nabi yang sebelumnya, kepada Nabi baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada segala sesuatu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya dari mulai Nabi Ibrahim, Ismail dan seterusnya kalau dalam ayat ini. Yang mudah-mudahan kita semua mau bersaksi kepada
adanya baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kebetulan pada bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad SAW, untuk kita menekatkan hati kita untuk semakin percaya dan mengakui dan menerima atas kerasulannya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Walaupun belum dianggap betul-betul mencintai atau mengakui, kita latihan untuk mencintai dan mengakui dan menerima baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.